Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Nah, di sini kakak perkenalin dulu ya. Nama kakak adalah Kak Indah. Kalian bisa panggil kakak dengan nama Kak Indah. Nah, kakak di sini mau menerangi tentang materi ilmu pengetahuan alam tentang rotasi dan revolusi bumi. Anak hebat tahu nggak? Padahal bumi yang kita tempati ini tidak diam loh. Bumi itu bergerak. Cuma kenapa ya ketika kita ada di bumi kita tidak berasa kalau bumi itu bergerak? Anak hebat ada yang tahu nggak? Anak hebat, bumi memiliki pergerakan yang disebut sebagai rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih tentang rotasi bumi itu apa? Anak hebat, rotasi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi pada porosnya. Sedangkan, kalian tahu nggak sih apa sih itu revolusi bumi? Ada yang tahu nggak? Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Anak hebat, waktu yang diperlukan bumi dalam melakukan satu kali rotasi itu disebut sebagai skala rotasi. Anak hebat tahu nggak berapa sih waktu dalam melakukan skala rotasi bumi ini? Nah, anak hebat, waktu yang diperlukan bumi dalam melakukan rotasi bumi itu selama 23 jam 56 menit atau yang kita bisa bulatkan menjadi 24 jam. Nah, 24 jam ini sama dengan waktunya sama dengan satu hari gitu. Jadi dalam satu hari itu kita ada 24 jam. Nah, dalam 24 jam ini revolusi bumi melakukan rotasi bumi atau yang disebut sebagai skala rotasi. Sekarang anak hebat sudah tahu kan? Anak hebat, skala rotasi ini dilakukan dari arah timur ke barat. Nah, sehingga matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Nah, selain itu, kalian tahu nggak sih apa sih dampak dari terjadinya rotasi ini? Nah, di sini Kak Indah akan jelasin. Nah, rotasi bumi ini memiliki beberapa dampak. Salah satunya adalah anak hebat, karena adanya akibat dari rotasi bumi ini memiliki dampak yang bermacam-macam. Salah satunya adalah satu, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di belahan dunia. Yang ketiga, adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dan yang keempat, adanya gerak semu harian matahari. Nah, setelah ini kakak akan menjelaskan tentang akibat dari macam-macam perbedaan dari rotasi bumi. Nah, anak hebat, terjadinya siang dan malam pada perputaran bumi pada porosnya, ada sebagian bumi yang menghadap ke matahari dan ada sebagian juga bumi yang menghalangi matahari. Maka dari itu, dari hal ini terjadinya adanya siang dan malam. Nah, anak hebat tahu nggak? Anak hebat, bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami waktu siang karena bumi tersebut menghadap ke arah matahari sehingga matahari memberikan sinarnya kepada bumi tersebut, sehingga bumi yang mendapatkan sinar matahari ini akan mengalami waktu terjadinya siang hari. Seperti kalian bisa lihat pada gambar di samping. Anak hebat, pada waktu siang ini kalian bisa manfaatkan untuk belajar dan bekerja. Belajar untuk kita yang masih sekolah atau anak hebat yang masih sekolah di bangku sekolah, dan yang bekerja untuk orang dewasa seperti ibu, bapak, kakak, dan saudara-saudara kita. Nah, anak hebat, sedangkan bumi yang menghalangi sinar matahari akan mengalami waktu malam. Nah, waktu malam ini bisa kita gunakan untuk istirahat dan tidur. Bumi ini mengalami waktu malam karena dia membelakangi sinar matahari, sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam wilayah bumi ini. Seperti kalian bisa lihat gambar di samping. Akibat yang kedua tadi adalah perbedaan waktu di belahan dunia. Dan yang kedua adalah adanya terjadinya perbedaan waktu. Nah, rotasi ini juga bisa mengakibatkan perbedaan waktu di belahan dunia. Di sini kakak akan menjelaskan tentang perbedaan waktu yang ada di dunia dan perbedaan waktu yang ada di negeri kita, Indonesia.
Nah hebat, Kak Indah tanya, kalian tahu gak sih di mana sih ketetapan waktu ini ditetapin? Nah, ketetapan waktu ini ditetapin yaitu di kota Greenwich atau di Inggris. Kalian pernah ke sana nggak? Anak hebat tahu nggak sih kenapa sih kota Greenwich itu ditetapin sebagai kota yang memutuskan tentang perbedaan waktu di dunia? Kota Greenwich ini juga dinobatkan atau ditetapkan sebagai kota waktu di dunia atau yang disebut dengan Greenwich Mean Time atau disingkat menjadi GMT. Perbedaan waktu ini setiap selisih 15 derajat akan mengalami perubahan waktu dalam kurun waktu 1 jam atau selama 60 menit. Anak hebat, bagian bumi yang berada di sebelah kota Greenwich akan mengalami perbedaan waktu yang lebih cepat daripada kota Greenwich. Sedangkan anak hebat, bumi yang berada di sebelah barat kota Greenwich akan mengalami perbedaan waktu yang lebih lambat daripada kota Greenwich. Kalian bisa lihat pada tabel di sini. Anak hebat, arah rotasi ini dimulai dari arah barat ke timur, sehingga arah bumi yang berada di timur akan lebih cepat menghadap pada sinar matahari. Contoh di Indonesia. Indonesia adalah negara kita dan Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu, yaitu perbedaan waktu tersebut antara lain yang pertama adalah waktu Indonesia Barat atau yang kita kenal dengan WIB. Yang kedua adalah waktu Indonesia Timur atau yang kita kenal dengan WIT. Dan yang ketiga adalah WITA, waktu Indonesia Tengah. Nah hebat, kalian tahu nggak sih Indonesia itu berada di sebelah belahan bumi Greenwich yang mana? Ada yang tahu nggak? Ini kakak akan kasih tahu bahwa Indonesia berada di sebelah timur kota Greenwich, sehingga Indonesia memiliki perbedaan waktu yang lebih cepat daripada kota Greenwich di Inggris. Hebat, setelah kakak jelasin tadi, yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Anak hebat, sekarang adalah dampak yang ketiga dari adanya rotasi bumi. Dampak yang ketiga ini adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Hebat, dapat kita ketahui bahwa terjadinya gerak semu harian matahari ini dapat kita lihat seolah-olah matahari tersebut terbit di timur dan tenggelam di arah barat dalam kurun 1 hari. Peristiwa alam tersebut terjadi karena adanya gerak semu harian matahari. Di sini, Kak Indah akan jelasin tentang terjadinya gerak semu harian matahari akibat dari rotasi bumi. Anak hebat, gerak semu harian matahari ini terjadi akibat dari bumi berputar pada porosnya. Nah, anak hebat, gerakan semu harian matahari ini terjadi akibat perputaran bumi pada porosnya. Sehingga dari adanya kejadian gerak semu matahari ini seolah-olah kita atau kakak dan kamu berpikir bahwa seolah-olah mataharilah yang mengelilingi bumi. Padahal hal ini bukan terjadi sedemikian, bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, hal ini disebut sebagai gerak semu harian matahari akibat dari rotasi bumi. Nah, anak hebat, yang keempat adalah tentang perbedaan percepatan gravitasi bumi akibat dari rotasi bumi. Nah, di sini kakak akan jelasin tentang gimana sih perbedaan percepatan dari gravitasi bumi akibat dari rotasi bumi. Akibat perbedaan percepatan gravitasi bumi ini, yang berada di wilayah kutub lebih cepat daripada yang berada di wilayah khatulistiwa. Dan perbedaan percepatan gravitasi bumi ini untuk di wilayah kutub lebih besar daripada di wilayah khatulistiwa. Hal ini disebabkan karena terjadi karena jarak di wilayah kutub lebih cepat atau lebih dekat di wilayah ke pusat bumi. Nah, hal inilah yang menyebabkan pada perbedaan percepatan gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada percepatan bumi di daerah khatulistiwa. Hebat, dari adanya kejadian ini sehingga jika kita menimbang berat di wilayah kutub akan lebih berat daripada kita menimbang benda di wilayah daerah khatulistiwa. Sahabat hebat, tadi kan kakak udah jelasin tentang rotasi bumi. Nah, sekarang di sini Kak Ida akan menjelasin tentang revolusi bumi. Ada yang tahu nggak sih revolusi bumi itu apa?
Selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Nah, sehingga peredaran bumi ini mengelilingi matahari disebut sebagai revolusi bumi. Nah, teman hebat, waktu yang diperlukan bumi dalam mengelilingi matahari disebut sebagai kala revolusi. Hebat, kala yang diperlukan bumi dalam mengelilingi matahari ini adalah 365 atau seperempat hari. Di perputaran ini bisa disebut sebagai 1 tahun dalam Masehi. Hebat, revolusi bumi ini merupakan peristiwa terjadinya gaya tarik-menarik antara gravitasi bumi dengan gaya gravitasi matahari. Hebat, dari adanya revolusi bumi ini terjadi dan memiliki beberapa dampak. Salah satunya adalah revolusi ini mengakibatkan beberapa dampak. Salah satunya adalah yang pertama tentang perbedaan musim, yang kedua lamanya siang dan malam dan gerak semu harian matahari, dan yang keempat adalah perbedaan rasi bintang. Di sini Kak Indah akan jelasin tentang akibat dari terjadinya revolusi bumi. Anak hebat, adanya revolusi bumi ini mengakibatkan perbedaan musim, yaitu di wilayah tropis berbeda dengan di wilayah subtropis. Wilayah tropis ini memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, anak pintar, sedangkan di wilayah subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim dingin, musim gugur, dan musim panas. Nah, sahabat pintar, selain akibat dari adanya gerakan revolusi bumi ini, yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Kalian tahu gak sih apa sih itu gerak semu tahunan matahari? Ada yang tahu? Nah, sahabat pintar, selain terjadinya perbedaan musim, gerakan revolusi bumi ini juga memiliki dampak, yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, sahabat pintar, di sini kakak akan jelasin mengenai tentang gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini merupakan gerakan seolah-olah matahari mengelilingi bumi dari arah utara ke selatan, seperti kalian bisa lihat gambar di samping. Akibat kedudukan bumi setiap tahun seolah-olah berubah terhadap bumi. Ini juga menyebabkan terjadinya perbedaan lamanya antara siang dan malam. Nah, perbedaan antara lamanya siang dan malam ini akibat terjadinya dari revolusi bumi. Nah, sahabat pintar, perbedaan lamanya siang dan malam ini terjadi di wilayah daerah selatan dan utara pada Khatulistiwa. Nah, sahabat hebat, pada daerah Khatulistiwa ini memiliki perbedaan antara siang dan malam yang sama. Perbedaan siang dengan kurun waktu yang lama adalah 12 jam dan perbedaan malam pada daerah Khatulistiwa adalah 12 jam juga. Jadi, perbedaan malam dan siang pada daerah garis Khatulistiwa memiliki perbedaan malam dan siang yang sama, yaitu sama-sama 12 jam. Sahabat pintar, daerah garis Khatulistiwa memiliki perbedaan siang dan malam yang sama, sehingga pada saat matahari tepat berada di atas garis Khatulistiwa pada tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September. Nah, sahabat, sekarang adalah yang keempat dari akibat adanya revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini yang keempat adalah perbedaan rasi bintang merupakan kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu di langit. Nah, sekarang kalian dapat lihat pada gambar di atas. Nah, berikut adalah contoh dari perbedaan rasi bintang. Misal, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat hebat, tadi kan Kak Indah sudah jelasin tentang apa itu sih rotasi dan revolusi bumi. Sekarang pasti kalian udah tahu tentang apa itu rotasi dan revolusi bumi.
Terima kasih banyak ya telah nonton video Kak Indah dan teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video dan kata serta perilaku kami, Kak Indah selaku mewakili kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then see you next time teman-teman.